Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukusman Purtadi. Selamat datang di kelas saya, Tren Penelitian dan Pembelajaran Kimia. Tren penelitian pembelajaran kimia untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penelitian-penelitian di dalam pembelajaran kimia, terutama yang menyangkut tentang asesmen pembelajaran. Apa yang akan kita bicarakan? Yang pertama adalah asesmen pembelajaran. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana sesungguhnya asesmen di dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan penelitian-penelitian contoh yang berkaitan dengan asesmen di dalam pembelajaran baik kimia secara khusus maupun yang lebih luas, yaitu untuk pembelajaran sains. Kita mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan asesmen di dalam pembelajaran? Asesmen di dalam pembelajaran, waktu kita melihat siswa kita belajar dan kita mulai mengasesnya, ada 3 tujuan dari assessment tersebut. Yang pertama adalah assessment of learning. Assessment of learning adalah assessment yang ditujukan terutama untuk menilai hasil belajar. Assessment of learning ini biasanya dilakukan di akhir proses pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa kita dapat menangkap, memahami apa yang disampaikan oleh kita sebagai guru. Jadi bagaimana mereka bisa mengetahui mungkin pengetahuan, keterampilan maupun aspek sikap yang kita belajarkan pada mereka. Itu adalah assessment of learning. Fungsi yang lainnya adalah assessment for learning. Assessment for learning ini ditujukan assessment untuk memberikan feedback pada proses belajar siswanya sendiri atau proses mengajar dari gurunya. Jadi ada balikan, asesmen yang digunakan terutama untuk melihat bagaimana proses pembelajaran itu sendiri, bukan hanya hasil belajarnya, tetapi proses belajarnya siswa dan juga proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk selanjutnya dilakukan perbaikan atau peningkatan. Ada improvement di situ. Kemudian tujuan atau peran assessment di dalam pembelajaran yang terakhir adalah assessment as learning. Ini terutama ditujukan untuk bagaimana siswa bisa mengatur diri mereka sendiri dan memberikan evaluasi yang kritis. Jadi memberikan refleksi pada diri mereka di dalam proses belajar, bukan hanya untuk siswa tetapi juga proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi assessment pembelajaran as learning, jadi untuk sebagai proses pembelajaran bisa juga digunakan untuk gurunya. Jadi ditujukan untuk si guru sebagai pembelajarnya. Bisa juga ditujukan untuk guru yang melakukan proses pembelajaran untuk menelaah secara kritis, membuat refleksi apakah proses pembelajarannya sudah berjalan dengan benar atau belum. Jadi merupakan sebuah proses pembelajaran. Contoh-contoh untuk assessment of learning biasanya adalah untuk grading atau memberikan nilai. Kemudian ya grading di sini bukan hanya peringkat tapi biasanya untuk memberikan nilai akhir. Biasanya diletakkan untuk di akhir atau di tengah semester untuk melihat apakah siswa kita sudah menguasai seluruh pengetahuannya atau berapa persen pengetahuannya, keterampilannya atau afeksi yang kita ajarkan. Di tengah-tengah antara assessment of learning dan assessment for learning, jadi bisa berupa sebuah penilaian yang nantinya akan digunakan untuk memberikan kontribusi pada nilai akhir siswa, tetapi juga merupakan balikan bagi siswa atau feedback untuk siswanya sendiri. Itu adalah tugas yang dinilai, kemudian diberi feedback pada mereka. Jadi, assessment of learning sekaligus juga merupakan assessment for learning. Sementara contoh dari assessment for learning ini biasanya adalah tugas-tugas yang diutamakan untuk mengimprove atau meningkatkan proses pembelajarannya mereka sendiri. Misalnya, Anda diminta untuk membuat esai
kemudian dikoreksi oleh guru, kemudian dikembalikan lagi pada Anda sebagai siswa, kemudian dikoreksi, Anda mengimprove lagi esainya, dikembalikan lagi dan seterusnya sampai Anda mendapatkan esai yang diinginkan, yang disepakati dengan benar. Maka proses waktu Anda mendapatkan feedback dan sebagainya, feedback, komentar, dan yang lain-lainnya untuk melakukan perbaikan, proses itu sebenarnya adalah proses penilaian, walaupun tidak memberikan nilai akhir, tidak memberikan kontribusi pada nilai akhir. Guru biasanya bisa melihat bagaimana improvement atau progres dari siswanya dengan memberikan feedback itu. Nah, tugas-tugas di dalam pembelajaran biasanya menggunakan assessment for learning ini. Jadi, tugas itu tidak memberikan nilai kontribusi yang besar pada nilai akhir siswa, karena di dalam tugas itu mereka melakukan peningkatan diri. Jadi kita tidak boleh melihat bahwa siswanya sudah mengerjakan tugas dengan baik, nilainya sekian. Jangan dilihat sebenarnya hanya dari itu saja, tetapi kita harus melihat progresnya mereka seperti apa. Jadi lebih dilihat bagaimana mereka mengimprove diri mereka sendiri di dalam proses yang kita berikan. Itu adalah assessment for learning. Kemudian antara assessment dan assessment for learning dan assessment as learning, contohnya adalah dengan memberikan feedback kemudian dimonitor oleh si siswanya sendiri. Jadi dia turut aktif untuk meningkatkan dirinya sendiri di dalam proses melakukan tugasnya, melaksanakan tugasnya, memonitor diri sendiri, bagaimana mereka bisa meningkat diri mereka sendiri. Nah, ini biasanya ada di dalam refleksi di dalam proses pembelajaran. Mereka sudah dapat apa, mereka bisa apa yang mereka bisa tingkatkan, dan seterusnya. Mereka bisa mengkaji diri sendiri, atau penilaian diri sendiri itu fungsinya juga seperti ini. Jadi, antara assessment for learning juga assessment as learning. Jadi, merupakan sebuah proses pembelajaran. Contoh assessment yang as learning adalah self-review berdasarkan berbagai macam kriteria. Jadi tadi kalau Anda isinya kemudian Anda review sendiri dengan kriteria yang sudah disepakati bersama antara siswa dengan gurunya. Kalau Anda adalah siswa kemudian mereview esai Anda sendiri, atau mungkin menggunakan mereview teman Anda, esai yang ditulis oleh teman Anda, atau tugas yang lain yang dilakukan oleh teman Anda menggunakan kriteria yang sudah disepakati, itu namanya adalah assessment as learning. Jadi saat kita melakukan review, saat siswa melakukan review, mereka juga sedang belajar bagaimana sih kriteria-kriteria tugas yang baik berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah penilaian oleh diri sendiri. Ini bisa sekarang dikembangkan self-assessment yang fungsinya untuk berkontribusi pada nilai akhir dari siswa. Jadi ada self-assessment dan juga peer assessment ya, yang digunakan untuk memberikan nilai akhir bagi siswa itu sendiri. Jadi tidak hanya penilaian yang dilakukan oleh guru, tetapi juga dilakukan oleh dirinya sendiri dan juga oleh temannya. Itu adalah peran dari assessment di dalam proses pembelajaran. Setelah kita mengetahui peran assessment di dalam proses pembelajaran, kita sekarang akan mengembangkan atau meneliti berbagai macam bentuk penelitian yang berkaitan dengan assessment. Kita bisa meninjau peran-peran assessment itu waktu kita melakukan penelitian, atau yang saya lakukan berikut ini adalah saya meninjau beberapa artikel, tidak banyak sekali, hanya memberikan beberapa contoh untuk penelitian yang berhubungan dengan assessment, untuk kemudian kita kaji. Anda akan mendiskusikan sendiri, mungkin Anda bisa mengkajinya sendiri dari proses assessment yang dilakukan tadi, peran dari assessment itu di mana, dan di dalam penelitian ini
di dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh orang dan dilaporkan di dalam artikel ini, asesmennya termasuk di dalam asesmen yang berperan di mana. Nah, karena banyak sekali asesmen yang dilakukan dan berkembang seiring juga teknologi, kemudian perkembangan ilmu kependidikan, dan juga perkembangan sosial kemasyarakatan itu juga berpengaruh pada proses pembelajaran kita, sehingga beban atau konten pembelajaran kimia juga terus berubah berhubungan dengan perkembangan tadi sosial masyarakat, kemudian perkembangan ilmu kimia sendiri, perkembangan teknologi, dan yang lain-lainnya itu akan mengubah bentuk-bentuk penilaian yang sekarang dikembangkan. Tetapi yang paling mendasar adalah penilaian itu atau asesmen itu biasanya kait erat dengan yang pertama adalah tujuan dan yang kedua adalah konten yang diberikan pada siswa kita. Kalau Anda masih mengingat, review lagi silakan penjelasan saya mengenai konten apa saja yang ada di dalam pembelajaran kimia. Anda akan mengingat bahwa asesmen itu memiliki hubungan yang kuat dengan isi atau konten yang ada di dalam proses pembelajaran kimia. Jadi kalau kita tahu kontennya apa, maka kita tahu harus seperti apa proses penilaiannya atau apa yang akan dinilai. Oleh karena itu, penilaian atau asesmen, penelitian asesmen yang saya akan sampaikan, saya akan membaginya, mengkategorisasikannya menjadi yang pertama adalah penelitian asesmen yang berhubungan dengan hasil-hasil belajar di dalam kimia. Silakan nanti Anda sambil mengingat hasil belajar kimia itu apa saja. Kemudian yang kedua adalah teknik dari asesmen itu. Anda masih ingat bagaimana teknik-teknik untuk melakukan penilaian atau asesmen? Ya, kita akan lihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan itu. Dan yang terakhir adalah penilaian yang berhubungan dengan penggunaan media. Kita sangat konsen dengan media karena media penilaian ya, bukan media pembelajaran. Media penilaian ini sangat kita perhatikan karena berhubungan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju sekarang ini. Jadi sama juga dengan media kemarin, sama juga dengan strategi. Evaluasi juga berkembang seiring dengan teknologi yang ada di dalam pendidikan atau proses pembelajaran. Nah, 3 hal itu yang akan saya gunakan untuk melihat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan atau dilaporkan beberapa tahun ini. Terutama saya akan menyoroti di tahun 2021, 2020, 2019, dan 2018. Mungkin ada di 2017 juga, tapi kisarannya itu 2017 sampai 2021 sekarang ini. Kita lihat contoh yang saya ambil di sini adalah dari tahun 20 di Journal of Chemical Education. Judul dari jurnal ini tentang assessment sebenarnya ini lebih menekankan bagaimana strategi apa yang bisa kita berikan, apa yang diberikan oleh si peneliti ini pada teaching assistant agar mereka bisa meningkatkan komunikasi skill mereka. Jadi penelitian ini mendesain beberapa strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memberikan feedback dari proses skill. Jadi keterampilan proses di dalam sebuah pembelajaran yang aktif. Jadi bagaimana strateginya supaya mereka bisa meningkatkan diri mereka untuk mengidentifikasi, mengakses, dan memberikan feedback. Di dalam pengembangannya ini bisa digunakan untuk bagaimana mereka bisa, atau siswa kita, kalau kita menginginkan siswa kita melakukan self-assessment, kita bisa melatihkan mereka bagaimana mereka bisa menilai, mengidentifikasi hal-hal yang harus dinilai, kemudian mereka juga memberikan feedback pada temannya, seperti itu, atau memberikan feedback pada diri sendiri, supaya mereka bisa meningkatkan keterampilan proses mereka sendiri.
Itu adalah hasil penelitian ini ya. Kemudian penelitian juga yang ditayangkan di Journal of Chemical Education tahun 2020 ini, assessing the practical skill of undergraduate. Jadi ini ditekankan hasil belajarnya adalah keterampilan proses. Ini karena penelitian ini menganggap bahwa proses pembelajaran di dalam laboratorium merupakan sesuatu yang harus dilakukan di dalam pembelajaran kimia. Hasilnya adalah dengan memberikan tes pada siswa dari penelitian ini ternyata memberikan feedback yang positif pada siswa dan juga memberikan motivasi yang positif, juga meningkatkan motivasi mereka. Jadi tidak hanya menilai keterampilan kerja praktek mereka, ada ikutan dari hasil belajarnya, atau hasil belajar ikutannya adalah meningkatkan motivasi si siswa saat dilakukan penilaian pada keterampilan proses mereka atau keterampilan praktek mereka. Penelitian ini lebih menekankan bagaimana menilai chemical system thinking, jadi berpikir sistemik di dalam proses pembelajaran kimianya. Nah, penelitian ini mengkaji atau meneliti tentang bagaimana pemahaman siswa di dalam perspektif berpikir sistemik ya. Kalau Anda ingin mengkaji tentang bagaimana berpikir sistemik di dalam kimia, silahkan buka Journal of Chemical Education tahun 2019 edisi 96. Nanti Anda silahkan gali bagaimana sih berpikir sistemik untuk dari sisi atau perspektifnya Talangkir. Masih berkaitan dengan hasil belajar, ini adalah penelitian yang diterbitkan di International Journal of Science Education tahun 2021, dan ini adalah masih latest issue atau ASAP ya, as soon as possible. Ini adalah kompetensi interdisipliner, jadi menekankan bagaimana mengakses kompetensi interdisipliner dari si siswa, karena penelitian ini menganggap bahwa kompetensi interdisipliner adalah merupakan pusat dari bagaimana siswa belajar sains ya, juga termasuk juga belajar kimia. Dan hasilnya adalah berbagai tingkatan ditemui, dari tingkatan kemampuan untuk setiap dimensi dari kompetensi interdisipliner bisa dilihat dari si siswa, dilihat dari hasil asesmen siswa ini. Jadi penelitian ini mengkaji juga tidak hanya kuantitatifnya mereka bagus, kemudian berapa persen, tetapi penelitian ini lebih dalam lagi mengkaji dari setiap level kompetensi itu ada berapa siswanya dan bagaimana model dari setiap level kompetensi tersebut, terutama kompetensi interdisipliner. Silahkan kalau Anda ingin mengkaji lebih dalam tentang kompetensi interdisipliner dan level-levelnya, silahkan buka artikel ini. Yang kita bicarakan atau yang kita lihat penelitian-penelitian berikutnya adalah berkaitan dengan teknik dari assessment. Teknik-teknik assessment itu ada banyak. Biasanya kalau kita terbiasa dengan paper and pencil base, sebenarnya ada banyak teknik yang lain yang bisa kita gunakan. Salah satu contohnya adalah ini, using interlocking toy building blocks to assess conceptual understanding in chemistry. Kalau biasanya pemahaman konsep itu assess atau dinilai dengan menggunakan paper and pencil based test, ini menggunakan building block seperti Lego yang digunakan untuk menilai pemahaman siswa terhadap pemahaman konseptual di kimia. Dan ini dilakukan untuk penilaian formatif dan juga sumatif. Jadi digunakan untuk menilai, memberikan feedback pada siswanya dan juga menilai hasil akhirnya. Anda tahu tempatnya asesmen semacam ini ada di mana.
Kemudian teknik yang lain adalah dengan menggunakan drawing. Kalau biasanya menjawab dengan menggunakan kalimat, yang ini dikembangkan dengan menggunakan menggambar. Jadi siswa diminta untuk menggambar pemahaman mereka. Tidak hanya menjelaskan konsepnya, tetapi mereka diminta untuk menggambarkan apa yang mereka jelaskan. Contohnya, jawabannya seperti ini supaya Anda bisa melihat. Ini sebenarnya menggali tentang bagaimana siswanya memainkan representasi dari apa yang mereka lihat atau observasi, kemudian simbolnya seperti apa dan submikroskopisnya seperti apa. Dan dilakukan dengan menggambar. Jadi ini ditekankan bagaimana penilaian dilakukan dengan meminta siswa untuk menggambar. Kemudian teknik yang lain yang saya munculkan di sini adalah ini bukan paper and pencil base, tetapi lebih ditekankan pada penilaian atau assessment yang digunakan untuk diagnostic test. Jadi Anda tahu salah satu fungsi dari tes yang kita berikan salah satunya adalah untuk diagnostik atau meramal bagaimana kelanjutan atau progres yang akan terjadi. Jadi kalau mereka punya kemampuan awalan seperti ini, kira-kira mereka akan menjadi seperti apa kalau kita tidak memberikan treatment pada mereka. Jadi lebih ditekankan pada bagaimana mengidentifikasi siswa yang kira-kira nanti akan bermasalah dengan proses pembelajarannya. Nah, yang terakhir kita akan berbicara tentang penelitian yang berkaitan dengan assessment, tetapi kita lihat dari sisi medianya, dari kacamata media apa yang digunakan di dalam assessment ini. Jadi ini menggunakan video untuk melihat apakah mereka sudah menguasai pembelajarannya atau belum. Ini berkaitan dengan spektroskopi NMR ya. Dan hasilnya ternyata siswa sangat antusias untuk melakukan penilaian dengan menggunakan video. Jadi mereka membuat video kemudian dinilai oleh guru atau pengajarnya di sini. Jadi selain itu, proses penilaian dengan menggunakan video ini selain melihat apakah mereka memahami konsepnya atau belum, ternyata dengan menggunakan penilaian ini juga meningkatkan pengetahuan si siswanya. Mungkin karena mereka harus belajar apa yang mereka akan videokan, jadi mereka belajar dulu, kemudian mereka belajar waktu mereka melakukan syuting di video dan waktu mereka mengedit. Jadi mereka melakukan proses belajar berulang kali, jadi mereka bisa meningkatkan pengetahuannya. Media yang lain adalah text message. Jadi penilaian yang berupa penilaian diri, tetapi penilaian diri ini didorong dengan menggunakan media, yaitu pesan-pesan dalam bentuk teks. Jadi peneliti ini mengembangkan suatu sistem untuk penilaian diri si siswa dengan mengingatkan mereka apakah mereka sudah melakukan penilaian atau belum, kemudian mereka didorong untuk melakukan penilaian yang lebih positif, dan hasilnya adalah siswa merasa terbantu untuk melakukan proses penilaian diri mereka sendiri dan mereka berani untuk melihat apakah mereka sudah melakukan progres atau belum di dalam pemahaman konsep mereka sendiri. Itu yang dikembangkan di dalam sistem yang dilakukan oleh Harrington dan Swider di sini. Anda bisa melihatnya di Journal of Chemical Education tahun 2018. Oke, yang terakhirnya menggunakan Kahoot untuk assessment di dalam pembelajaran kimia. Dan ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Murciano Coles ini menunjukkan bahwa penilaian dengan menggunakan Kahoot dan penilaian dengan cara biasa, dengan cara tradisional itu ternyata tidak ada bedanya. Dan kalau dilihat dari survei pada mereka, ternyata siswanya lebih memilih penilaian dengan menggunakan problem daripada mereka menggunakan Kahoot
hanya 40% siswa yang menginginkan dengan menggunakan Kahoot dan yang lainnya menggunakan problem based. Kalau Anda ingin melihat lebih dalam tentang penilaian bagaimana menggunakan penilaian dengan Kahoot ya, dengan medianya, silakan Anda buka di Journal of Chemical Education tadi yang sudah saya sebutkan. Oke, terima kasih. Itu yang kita bicarakan di dalam tren penelitian dan pembelajaran kimia kali ini dengan meninjau dari sisi penilaian atau assessment. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, walaupun singkat, bisa menginspirasi Anda untuk menggali lebih dalam, untuk membuka cakrawala Anda bagaimana melakukan penelitian di dalam pembelajaran kimia. Kalau kemarin belum tertarik dengan penelitian di sisi penilaian, dengan apa yang saya sampaikan ini, mungkin akan menjadikan Anda lebih tertarik. Kalau masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di dalam komentar di video ini atau di diskusi di dalam Schoology. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar, selamat melakukan penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.